Ya, Bapak Ibu, sebelumnya agar apa yang kita kerjakan ini nanti ke depannya dapat berjalan dengan lancar, alangkah baiknya Bapak Ibu untuk kegiatan ini kita awali dulu dengan berdoa Bapak Ibu. Monggo Bapak Ibu berdoa dimulai. Berdoa selesai. Ya, terima kasih Pak Ibu. Moga-moga dengan doa yang kita panjatkan ini, kegiatan ini nanti akan dapat berjalan dengan lancar. Bapak Ibu, untuk kegiatan kita kali ini adalah untuk diseminasi tugas rekognisi saya. Kebetulan di modul 1.4 ini nanti tugas saya itu adalah aksi nyata diseminasi. Langsung saja Bapak Ibu akan saya share screen untuk PPT diseminasi yang sudah saya siapkan. Bapak Ibu nanti ketika saya presentasi, kalau mungkin ada yang perlu ditanyakan atau dikonfirmasi, monggo nanti bisa raise hand, diklik gambar tangan yang ada di bawah. Izin share dulu Bapak Ibu. Masih proses Bapak Ibu. Sampun muncul Bapak Ibu nggih. Sampun nggih Bapak Ibu. Ini contoh. Ini halaman depan Bapak Ibu. Ini judul kegiatan kita kali ini, yaitu diseminasi Bapak Ibu modul 1.4 budaya positif. Ini identitas judulnya. Ini. Mengapa kok harus diseminasi Bapak Ibu? Karena ini tugas saya, diseminasi di sini tugas saya itu adalah menyebarkan apa yang saya terima di modul 1.4, yaitu tentang budaya positif Bapak Ibu. Jadi saya harus menyebarkan yang sudah saya terima, yang sudah saya pelajari terkait budaya positif Bapak Ibu. Di sini konsep inti budaya positif ini ada 8 ini Bapak Ibu. Konsep inti budaya positif yang pertama adalah perubahan paradigma belajar, kemudian disiplin positif, nilai-nilai kebajikan, kebutuhan dasar manusia, dan motivasi perilaku manusia, posisi kontrol guru, keyakinan kelas, dan segitiga restitusi. Ini konsep intinya Bapak Ibu. Ini pembelajaran dengan paradigma baru Bapak Ibu. Pelajaran dengan paradigma baru ini merupakan pembelajaran yang dirancang berdasarkan prinsip pembelajaran berdiferensiasi, sehingga para peserta didik belajar sesuai dengan kebutuhannya berdasarkan tahap perkembangan sesuai teori psikologi modern untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Jadi paradigma pelajaran baru ini yang difokuskan itu adalah berdiferensiasi. Ini dalam tanda kutip ini Bapak Ibu. Kalau dulu kita ketika pembelajaran biasanya metode yang dulu itu kan selalu klasikal. Untuk paradigma baru ini pembelajarannya nanti berdiferensiasi Bapak Ibu. Berdiferensiasinya di sini nanti banyak, mulai diferensi konten, kemudian diferensi pelaksanaan, dan banyak lagi nanti akan kita kupas di belakang nanti Bapak Ibu. Lanjut untuk PPT-nya. Ini lanjutnya Bapak Ibu, miskonsepsi tentang teori kontrol. Miskonsepsinya yang pertama, ilusi guru mengontrol murid. Kemudian ilusi bahwa kritik dan membuat rasa bersalah
mampu menguatkan karakter. Kemudian ilusi bahwa semua penguatan positif efektif dan bermanfaat. Ilusi bahwa orang dewasa berhak memaksa. Jadi ini miskonsepsi tentang teori kontrol. Lanjut Bapak Ibu, ini tadi mengubah paradigma stimulus respon ke pendekatan teori kontrol. Jadi mengubah paradigma stimulus respon ke pendekatan teori kontrol. Ini kalau stimulus itu realitas kita sama. Kalau berdasarkan teori kontrol, realitas kita itu berbeda. Berdasarkan paradigma stimulus respon, semua orang melihat yang sama. Kalau teori kontrol, setiap orang memiliki gambaran berbeda. Untuk yang stimulus respon, kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Kalau teori kontrol itu kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Yang berikutnya, kalau stimulus respon itu perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Kalau teori kontrol, semua perilaku memiliki tujuan. Yang berikutnya lagi, untuk stimulus respon itu orang lain bisa mengontrol saya. Kalau teori kontrol, hanya Anda yang bisa mengontrol diri sendiri. Jadi orang lain tidak bisa mengontrol, hanya kita yang bisa mengontrol. Yang berikutnya lagi, menurut stimulus respon, saya bisa mengontrol orang lain. Kalau teori kontrol, Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Jadi sejatinya kita tidak bisa mengontrol orang lain. Yang berikutnya, pemaksaan ada pada saat bujukan gagal. Kalau teori kontrol, kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Stimulus respon yang terakhir, model menang atau kalah. Kalau teori kontrol, model berpikirnya menang, jadi win-win solution. Itu paradigma stimulus respon ke pendekatan teori kontrol, Bapak Ibu. Lanjut, ini disiplin positif. Disiplin positif berasal dari kata disiplina yang artinya belajar. Disiplin mengacu pada disiplin diri yang memiliki tanggung jawab terhadap apa yang dilakukannya berdasarkan nilai-nilai yang diyakini. Disiplin positif merupakan salah satu cara menerapkan disiplin yang bertujuan untuk mengubah kesadaran serta memberdayakan peserta didik tanpa imbalan atau penghargaan atau ancaman atau juga hukuman. Sebagai pendidik, tujuan kita adalah menciptakan peserta didik yang memiliki disiplin diri sehingga mereka berperilaku mengacu kepada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik dalam perubahan perilaku ke arah yang lebih. Ya, sebentar, ada yang bocor ini. Sebentar, tak off dulu. Kelihatannya Pak Ansor ini. Iki piye carane kok ora ketok kok aku. Lanjut Bapak Ibu, pangapunten. Lanjut, ini nilai-nilai kebajikan. Nilai kebajikan adalah nilai yang disepakati bersama, lepas dari suku, bangsa, agama, bahasa, maupun latar belakangnya. Contoh nilai kebajikan institusional atau organisasi, ini ada profil pelajar Pancasila, ini beriman dan bertakwa pada Tuhan Yang Maha Esa, dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, gotong royong, mandiri, kreatif, dan bernalar kritis. Ini adalah profil pelajar Pancasila. Kemudian contoh kebajikan lainnya, ini ada Ibu Primary Youth Program, BYP. Ada toleransi, rasa hormat, integritas, mandiri, menghargai, antusias, empati, keingintahuan, kreativitas, kerjasama, percaya diri, dan komitmen. Kemudian contoh lainnya ini ada keterampilan hidup atau life skill, dapat dipercaya, dan seterusnya.
PYP. Ada toleransi, rasa hormat, integritas, mandiri, menghargai, antusias, empati, keingintahuan, kreativitas, kerjasama, percaya diri, dan komitmen. Kemudian contoh lainnya ini ada keterampilan hidup atau life skill, dapat dipercaya, dan seterusnya. Lanjut saja Bapak Ibu, singkat-singkat mawon. Ini kebutuhan dasar manusia. Kebutuhan dasar manusia adalah segala sesuatu yang kita lakukan untuk mendapat apa yang kita inginkan. Seluruh tindakan yang kita lakukan memiliki tujuan tertentu. Dan semua usaha terbaik yang kita lakukan adalah dalam rangka agar kebutuhan dasar kita terpenuhi dengan baik. Ini kebutuhan dasar manusia. Semua kita pasti membutuhkan ini. Lanjut Bapak Ibu, 5 kebutuhan dasar manusia. Itu ada bertahan hidup, kasih sayang dan rasa diterima, penguasaan, kebebasan, kesenangan. Contoh dari bertahan hidup itu ada makanan, pakaian, tempat tinggal, keamanan, dan kesehatan. Untuk rasa kasih sayang dan rasa diterima, itu contohnya rasa diterima, diperdulikan, berbagi, kerjasama, menjadi bagian dalam kelompok. Kemudian penguasaan, itu ada penguasaan dari harga diri, keinginan untuk dianggap, memimpin, berprestasi, diakui, dan didengar. Kebebasan, ini mandiri, memiliki pilihan, mencoba hal baru, mampu mengendalikan arah dirinya. Kesenangan, ini bermain, humor, antusiasme, tertawa. Ini 5 kebutuhan dasarnya Bapak Ibu. Lanjut, motivasi perilaku manusia. Pada dasarnya motivasi perilaku manusia itu ada 2. Ada motivasi ekstrinsik, ada motivasi intrinsik. Motivasi ekstrinsik itu motivasi dari luar, kemudian motivasi intrinsik itu motivasi dari diri kita. Ini motivasi ekstrinsik itu untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Yang berikutnya untuk mendapat imbalan. Itu kan motivasi yang berasal dari luar. Untuk yang motivasi yang berasal dari dalam atau motivasi intrinsik ini untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Jadi intinya yang ekstrinsik itu dari luar, kemudian yang intrinsik itu dari dalam diri. Ini Bapak Ibu ada hukuman, konsekuensinya, kemudian restitusinya. Hukuman itu biasanya tidak terencana, tiba-tiba. Murid tidak tahu apa yang akan terjadi atau tidak dilibatkan. Bersifat satu arah, berupa hukuman fisik atau psikis. Jadi hukuman itu biasanya seperti ini Bapak Ibu. Tidak terencana, tiba-tiba. Kemudian murid tidak tahu apa yang akan terjadi. Kemudian bersifat satu arah dari penghukum saja. Kemudian berupa fisik biasanya. Konsekuensi rencana disepakati sesuai peraturan, murid tetap dibuat tidak nyaman, sikap guru selalu memonitor murid. Konsekuensi. Kemudian restitusi, proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan. Proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi sendiri. Ini ada contoh Bapak Ibu, contoh kasus ini. Dari hukuman, konsekuensi, dan restitusi tadi, ini Bapak Ibu ada kasusnya ini ada siswa mengerjakan tugas. Siswa mengerjakan tugas. Hukuman yang masuk kategori hukuman, ini guru memerintahkan siswa hormat bendera selama 10 menit. Guru marah pada murid. Ini berarti namanya hukuman. Untuk konsekuensi Bapak Ibu, ini murid diperintahkan mengerjakan tugas saat jam istirahat. Murid diperintahkan mengerjakan sebanyak 3 kali lipat. Guru tegas dan murid menghargai peraturan. Untuk restitusi yang masuk kategori restitusi ini adalah guru menanyakan keyakinan kelas atau dirinya.
aktif dalam pelajaran dan membantu siswa menemukan permasalahan. Dalam kurung, alasan ia tidak mengerjakan tugas dan membimbing menemukan solusi untuk mandiri siswa. Guru terbuka, siswa terjaga harga dirinya dan menghormati orang lain. Jadi ketika restitusi ini Bapak Ibu, ketika ada siswa yang melakukan kesalahan, tidak serta-merta nanti langsung diberi hukuman, tetapi dicari dulu penyebabnya. Mengapa kok seperti itu? Alasannya apa? Itu bedanya Bapak Ibu. Lanjut. Ini Bapak Ibu, 5 posisi kontrol guru. Ada 5 posisi Bapak Ibu. Yang pertama itu penghukum, pembuat merasa bersalah. Posisi kontrol yang ketiga itu teman. Kemudian yang keempat pemantau. Kemudian yang ketiga manajer. Ini posisi kontrol guru. Ada 5 posisi. Contoh penerapan Bapak Ibu. Contoh penerapan 5 posisi kontrol guru. Kasusnya ini Bapak Ibu, sebagai contoh, siswa tidak memakai atribut lengkap saat upacara. Ini. Tindakannya, ketika hormat pada bendera selama 1 jam, itu masuk kategori posisi kontrol yang penghukum. Kalau tindakannya, berapa kali ibu bapak harus memberitahu kamu selalu saja mengecewakan ibu bapak. Ketika itu yang bapak ibu sampaikan ke anak, itu namanya posisi kontrol pembuat merasa bersalah. Ini tadi Bapak Ibu, posisi kontrol yang kedua. Ini, ketika menjadi posisi kontrol teman, ini yang berikutnya yaitu, ayo dong ikuti aturan sekolah. Tolong bantu ibu bapak ya sekali ini. Ya sudah, tidak apa-apa. Lain kali jangan sampai berbuat seperti ini lagi. Ini posisi kontrol bapak ibu berada di teman. Seolah-olah kita sebagai teman si anak yang melakukan kesalahan. Kemudian yang berikutnya, kamu sudah melanggar peraturan sekolah. Kamu tahu konsekuensinya. Setelah upacara, kamu beli atributnya ke koperasi dan jangan diulangi lagi. Sikap ini adalah masuk dalam posisi kontrol yang keempat, yaitu sebagai pemantau. Ini contoh posisi kontrol yang ketiga, yang kelima, yaitu sebagai manajer. Apakah kamu tahu kesalahanmu? Kira-kira bagaimana kamu memperbaiki kesalahanmu? Nah, ini masuk dalam kategori penerapan posisi kontrol guru yang kelima. Oke. Sampai sini Bapak Ibu. Lanjut nggih. Ini ada beberapa posisi kontrol apakah aku. Monggo Bapak Ibu, ini ada pertanyaan. Saya kecewa sekali dengan kamu. Menurut Bapak Ibu, ini masuk kategori posisi kontrol yang mana? Monggo yang ingin menjawab, silakan angkat tangan. Bapak Ibu, share screen saya masih kelihatan? Betul. Share screen-nya nggak terlihat tuh Pak Sigit. Loh, malah nggak terlihat toh? Enggak. Waduh, berarti saya sebentar tak ulang lagi share screen-nya. Sebentar, harusnya keluar. Keluar Mas. Oke, ini saya ulang dari posisi kontrol, saya ulang sebentar.
Saya ulang dari 5 posisi kontrol. Ini Bapak Ibu 5 posisi kontrol. Yang ini muncul nggih? Muncul kaget. 5 posisi kontrol Bapak Ibu. Saya lanjut. Ini ada penghukum, pembuat merasa bersalah, teman, pemantau, dan manajer. Ini ada contoh penerapan Bapak Ibu. Ini contoh penerapan 5 posisi kontrol guru. Kasusnya di sini adalah siswa tidak memakai atribut lengkap saat upacara bendera. Yang di bawah ini adalah tindakan-tindakan yang dilakukan oleh guru. Yang pertama ini ketika ada upacara, kemudian ada siswa yang tidak lengkap atributnya. Ini guru meminta hormat pada bendera selama 1 jam. Berarti sikap ini itu masuk dalam kategori 5 posisi kontrol guru sebagai penghukum. Yang berikutnya, yang pembuat merasa bersalah, ini sikap gurunya adalah menegur. Tegurannya seperti yang ada di share. Berapa kali ibu bapak harus memberitahu kamu selalu saja mengecewakan ibu bapak. Jadi ini seolah-olah kita menasihati ke anak kita. Ini kategorinya masuk dalam posisi kontrol yang kedua, yaitu pembuat merasa bersalah. Terus berikutnya ini, ayo dong ikuti aturan sekolah. Tolong bantu ibu bapak ya sekali ini. Ya sudah, tidak apa-apa. Lain kali jangan sampai membuat seperti ini lagi ya. Ketika bapak ibu melakukan seperti itu masuk dalam posisi kontrol yang ketiga, yaitu kita itu berlaku sebagai teman. Teman, nggih. Terus berikutnya, kamu sudah melanggar peraturan sekolah. Kamu tahu konsekuensinya. Setelah upacara, kamu beli atributnya ke koperasi dan jangan diulangi lagi. Ketika Bapak Ibu melakukan tindakan ini, itu masuk dalam posisi kontrol yang keempat, yaitu sebagai pemantau. Terus ini yang terakhir sebagai manajer. Ketika Bapak Ibu berlaku sebagai manajer, tindakannya ini adalah seperti yang dicontohkan ini. Apakah kamu tahu kesalahanmu? Kira-kira bagaimana kamu memperbaiki kesalahanmu? Jadi ini kita sebagai guru ini melakukan posisi kontrol yang kelima, yaitu manajer. Itu contoh penerapan posisi kontrol. Hukuman. Ini Bapak Ibu, ini ada sebuah pertanyaan, nggih. Saya kecewa sekali dengan kamu. Menurut Bapak Ibu ini masuk posisi kontrol apa? Saya kecewa. Saya kecewa sekali dengan kamu. Bersalah mungkin, Pak. Manajer. Salah? Manajer. Membuat merasa bersalah. Ini membuat merasa bersalah. Ini berarti masuk posisi kontrol yang kedua, nggih. Apa keduanya? Ya, ada lagi. Kamu tidak pernah benar melakukannya. Ini masuk posisi kontrol. Napa niki? Ada yang pengen menjawab, monggo. Kamu tidak. Keempat. Berarti pemantau. Kamu tidak pernah melakukannya. Kamu tidak pernah benar melakukannya. Napa niki? Kata-kata ini itu masuk ke posisi kontrol yang berapa?
Penghukum ini. Hukuman bodoh. Penghukum ini. Masa masuk hukuman? Hukum. Bukan. Masa Halo? apa? Kamu tidak pernah benar melakukannya, masuk hukuman itu. Apa menurut jenengan apa? Merasa bersalah. Ini hukuman apa ya enggak tuh kan bukan bentuk. Kalau hukuman tadi kan seperti hormat itu kan masuk hukuman. Nah, ini kan sifatnya kan kamu tidak pernah benar melakukannya. Oke. Ini perlu ada lanjutan kalimat ini agar lebih jelas ini masuk kategori posisi kontrol untuk penghukum kah Iya. atau buat rasa bersalah. Menghukum itu kan Ya, ini masih belum terbentuk hukumannya apa kan gitu. jelas, Menurut belum jelas saya. hukumannya. Iya. Ini masih abu-abu ini. Bisa bisa nanti ke penghukum, bisa nanti ke pembuat merasa bersalah. Iya, betul. Nanti lanjutan dari kalimatnya ini apa kan? Oke, lanjut. Apa rencanamu untuk menyelesaikan masalah ini? Ya, mungkin itu bisa teman, bisa Manajer. Bisa teman, bisa manajer. bisa. Bisa teman atau bisa manajer ya niki. Iya. Mbak niki. Dilihat nopo niki isinya, manajer. Bisa teman, bisa juga manajer. Kalau menurut saya ya. Oke, lanjut Bapak Ibu. Ayolah, lakukan demi Bapak Ibu. Kalau ini posisi teman, Teman. Iya. teman. Oke, kayaknya teman ini. Oke. Yang tidak menyadar. Mendapat nilai jika tidak mengerjakan tugas. Apa nih? Rasa bersalah? Hukuman. Hukuman? Kamu tidak pernah mendapat nilai jika Jika tidak mengerjakan tugas. Bisa dikategorikan hukuman Pak itu. Hukuman kan belum berbentuk. Karena Hukumannya tidak pernah mengerjakan tugas, akhirnya tidak mempunyai nilai. Nah, itu kan hukuman. atau teman. Kalau teman kok belum toh? Kalau teman belum. Atau posisi yang keempat. Empat tadi Pemantau. Kelihatannya empat kelihatannya. Nggih, empat. Nggih, Pemantau. nggih. Nggih, ampun Bapak Ibu, lanjut ya. Oke. Keyakinan kelas. Sebentar, ini ada yang bocor. Ada yang bocor. Apunten Bu Budi dan Bu Nasiah, tak mute ini. Biar nggak bocor. Pun. Lanjut Bapak Ibu, keyakinan kelas. Mengapa keyakinan kelas bukan peraturan kelas? Kenapa Bapak Ibu? Mengapa keyakinan kelas? Mengapa bukan peraturan kelas? Ada yang pengen menyampaikan? Menurut Bapak Ibu, keyakinan kelas dengan peraturan kelas itu apa beda nih? Kalau keyakinan kelas itu biasanya dibuatnya kan bersama warga. Ya, kayak kesepakatan. Jadi anak-anak kan terlibat biasanya. Kalau peraturan biasanya kan searah. Dari peraturan biasanya kan searah dari sekolah yang menentukan. Kalau peraturan biasanya kan kalau anak-anak kan lebih kalau dengan peraturan itu malah senang untuk melanggar, ada niatan untuk melanggar itu kan ada. Tapi kalau keyakinan, karena sudah keyakinan itu berdasarkan
dari dalam. Jadi motivasi dari dalam. Jadi lebih kalau keyakinan kelas ini akan lebih ditaati oleh anggota kelas karena mereka ikut terlibat untuk menentukan keyakinan ini. Oke, lanjut. Ini keyakinan kelas. Mengapa keyakinan kelas? Kenapa tidak peraturan kelas ini? Peraturan kelas memakai helm saat berkendara, ini contoh ini. Kita memakai helm saat berkendara motor. Ada peraturan memakai masker, cuci tangan saat pandemi. Kita memakai masker, cuci tangan saat beraktivitas. Ini yang atas ini peraturan. Jadi contoh yang atas ini kan ada peraturan memakai helm, ada peraturan memakai masker. Ini aturan. Kalau yang bawah ini kita memakai helm saat berkendaraan, kita memakai masker, cuci tangan saat beraktivitas. Jadi yang atas ini termasuk peraturan, kalau yang bawah ini masuk di keyakinan karena ini sudah dari diri kita. Oke. Ini Bapak Ibu pembentukan keyakinan kelas ini bersifat abstrak berupa pertanyaan universal dibuat dalam pernyataan positif sedikit agar mudah diingat sesuai dengan kondisi kelas dan sekolah. Semua warga sekolah dilibatkan. Ini kalau keyakinan. Jadi semuanya terlibat. Ketika semuanya terlibat, insya Allah nanti akan ditaati oleh semuanya. Itu harapannya. Ini contoh keyakinan kesepakatan kelas. Ini hasil diskusi dan curah pendapat anggota kelas ini. Insya Allah di beberapa di kelas kita itu sudah ada seperti ini. Lewat imun Bapak Ibu. Ini masih di contoh-contoh kesepakatan kelas. Contoh-contohnya ada banyak ini kesepakatannya. Datang ke sekolah tepat waktu, selalu menjaga kebersihan sekolah dan seterusnya. Tinggal nanti Bapak Ibu kesepakatan ini mungkin bisa diaplikasikan di sekolah kita nanti. Bagaimana anak-anak itu membuat kesepakatan. Oke, lanjut. Ini segitiga restitusi Bapak Ibu. Suatu proses dialog yang dijalankan oleh guru agar dapat mengajarkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Ini segitiga restitusi itu ada validasi tindakan yang salah, menanyakan keyakinan, menstabilkan identitas. Ini tahapan dari segitiga restitusi. Ini menstabilkan identitas berdasarkan prinsip membuat kesalahan adalah bagian dari proses pembelajaran. Ini Bapak Ibu untuk menstabilkan identitas. Jadi ketika ada kesalahan, dalam proses pembelajaran Bapak Ibu, jadi kita nanti tidak harus menindak langsung, jadi harus dilihat dulu. Ini berbuat salah itu wajar, tidak ada manusia yang sempurna. Ibu Bapak juga pernah melakukan itu. Ibu Bapak tidak mau mencari siapa yang salah, tapi Ibu Bapak ingin mencari solusi dari permasalahan ini. Ini Bapak Ibu. Jadi ketika salah kita tidak langsung menjudge bahwa itu salah, perlu kita dalami dulu kenapa itu semua terjadi dan seterusnya. Ini validasi tindakan. Nih, kamu pasti punya alasan mengapa melakukan itu, padahal kamu bisa melakukan yang lebih buruk dari ini. Kamu patut bangga karena telah melindungi sesuatu yang penting buatmu. Kamu melakukannya karena mempertahankan sesuatu yang penting bagimu. Jadi ketika anak salah, itu perlu kita konfirmasi kenapa kok kesalahan itu dilakukan. Jadi kita konfirmasi dulu kejelasan kenapa itu dilakukan. Menanyakan keyakinan kelas. Jadi ketika anak melakukan kesalahan, kita kembali ke keyakinan kelas. Kita kembalikan ke keyakinan kelas yang sudah dibuat. Apa keyakinan kelas kita? Nilai-nilai apa yang telah disepakati bersama? Seperti apa gambaran sebuah kelas yang ideal menurut kamu? Kamu ingin menjadi orang yang seperti apa?
Jadi dikembalikan ke keyakinan kelas yang sudah ada. Nih Bapak Ibu sudah penutup Bapak Ibu. Ini untuk kegiatan ini salah sudah selesai Bapak Ibu. Terima kasih, ini penutupnya bisa Bapak Ibu baca sendiri. Sebelum ditutup monggo Bapak Ibu, ini mumpung ada kesempatan, ada yang perlu diskusikan apa mboten. Kalau tidak ada nanti saya selesaikan untuk rekamannya, mungkin ini digunakan untuk yang lain. Monggo Bapak Ibu, ada pertanyaan? Mungkin nanti setelah ini ada tindak lanjut yang berupa paper nanti dalam minta Bapak Ibu, tapi belum saya buat ini. Mungkin minggu depan lah. Ini hanya untuk rekamannya saja. Ada Bapak Ibu yang ditanyakan? Monggo Pak Ansor. Ya, terima kasih Wagid. Saya kira keterangan ini tadi memang luar biasa. Namun demikian di sekolah kita itu memang perlu tindak lanjut karena apa? Karena sementara ini saya kira misalnya saya ambil contoh yang sering terjadi ketika upacara. Ketika upacara itu banyak sekali masih ada pelanggaran-pelanggaran, diantaranya yaitu misalkan tidak seragamnya tidak lengkap dan lain sebagainya. Nah, ini di sekolah kita itu secara terus terang sementara sampai saat ini belum ada panduan pikir diapa nih bocah ini. Akhirnya apa yang maju biasanya Pak Sigit Nur, terus kemudian dilempar kepada BP. Nah, dalam hal ini misalkan suatu ketika nanti ya ini mumpung awal ajaran baru, misalkan monggo kita duduk bersama, kita menentukan sikap apa yang harus kita lakukan pada anak didik kita yang melanggar itu Pak Sigit. Jadi secara tertulis aturannya itu. Jadi toh kita misalkan nanti BP-nya itu tidak hadir, guru yang lain itu bisa menindaklanjuti. Kalaupun itu secara tertulis dan semua guru itu tahu. Itu mungkin Pak Sigit menjadi catatan untuk sekolah kita. Terima kasih. Terima kasih Pak Ansor. Masukan yang luar biasa Pak Ansor terkait ini nanti yang akan kita aplikasikan di sekolah kita. Jadi Pak Ansor mencontohkan ketika upacara seperti itu ada pelanggaran-pelanggaran, sementara ketika ada pelanggaran seperti itu untuk solusinya, untuk tindakannya seperti apa kan memang belum ada kejelasan. Mungkin nanti bisa diagendakan untuk pertemuan ataupun pembahasan ini untuk lebih detailnya Pak Ansor. Mungkin ada tanggapan dari Bapak Ibu yang lain apa yang disampaikan Pak Ansor? Monggo Bu Nasya, ada tanggapan? Monggo Bu Nasya. Bu Nasya masih mute kayak mau menanggapi apa mboten? Terima kasih waktunya untuk saya. Terima kasih Pak Ansor. Memang betul selama ini Monggo Bu Nasya. Bu Nasya masih mute kayak mau menanggapi apa mboten? Terima kasih waktunya untuk saya. Terima kasih Pak Ansor. Memang betul selama ini penanganan terhadap anak itu pada sekolah kita kalau kita lihat memang minim lah seperti itu. Tapi ya sebaiknya dari kita aktifkan kembali untuk tim tata tertib yang terkait dengan disiplin dan sebagainya. Itu memang harus ada kerjasama antara BK sendiri dan tim tata tertib juga. Mungkin dengan jadwal tata tertib hari Senin, hari Selasa dan sebagainya, mungkin juga istilahnya melibatkan semua Bapak Ibu guru yang terlibat
tim tata tertib. Mungkin seperti itu. Jadi tidak hanya pada BK saja, tidak dititik beratkan pada BK saja. Kita libatkan kepada semua Bapak Ibu guru dengan pembentukan tim tata tertib itu. Mungkin itu tambahan dari saya. Terima kasih. Terima kasih Bu Nasiah tambahannya. Ada yang lain monggo? Yang jelas nanti kita butuh kerjasama bareng untuk kegiatan ini. Jadi nanti agar ini semua bisa berjalan, monggo nanti kita bareng-bareng, mumpung ini di awal seperti yang disampaikan Pak Ansor dan Bu Nasiah tadi, mumpung ini kita akan menghadapi tahun ajaran baru, monggo nanti sebelum tahun ajaran baru ini kita realisasikan untuk pembuatan ini, bagaimana penerapannya nanti. Intinya kita mengoptimalkan yang sudah kita lakukan kemarin, tinggal mungkin nanti ada ditambah-tambahin apa ngoten terkait untuk tim tata tertib. Kebetulan tim tata tertib kita kan sudah ada, hanya mungkin perlu lebih giat lagi lah. Nggih. Yang lainnya monggo, ada kalau ada sebelum ini saya tutup Bapak Ibu. Pak Rohandi, Pak Rohandi monggo. Pak Rohandi. Silakan Pak Rohandi. Monggo Pak Rohandi. Terima kasih Bapak atas waktunya. Saya kira semuanya positif untuk masukannya. Yang jelas kita butuh konsistensi kita Pak, terkait dengan aturan-aturan yang sudah kita buat. Contoh saja yang kemarin pendisiplinan tentang HP untuk anak. Nah, akhir-akhir ini ya mohon maaf ini kok kendor, itu nanti kita untuk evaluasi bersama lagi Bapak. Dan untuk tata tertib, kalau ada keputusan dari sekolah yang sudah matang dan bagus, kami di lapangan siap untuk menjalankan apa yang sudah menjadi keputusan bersama. Terima kasih. Niku mawon Bapak, matur suwun atas waktunya. Terima kasih Pak Rohandi. Matur suwun nggih. Kesepakatan yang sudah ada dan sudah baik perlu kita tingkatkan. Nggih, refleksi yang luar biasa Pak Rohandi terkait HP yang kemarin sudah seperti itu, memang akhir-akhir ini agak kendor. Monggo nanti di ajaran baru nanti itu kita tingkatkan lagi. Nggih, yang lainnya? Bu Budi monggo Bu Budi. Oke Mas, atur nuwun kesempatannya. Saya mohon maaf sebelumnya karena layar buka ya Mas. Enggak usah monggo, enggak apa-apa. Oke. Off cam enggak masalah. Aku mau OTW dari Ngunut. Apa tuh? Kalau saya mohon maaf ya sebelumnya untuk permasalahan HP ya Mas ya, karena saat ini tuh anak-anak tuh yang orang pakai Jawa bawa kamus gitu. Nah, paling handal buat saya itu untuk membantu pembelajaran saya itu ya memang harus pakai HP. Jadi ketika pembelajaran bahasa Inggris di sekolah kita, kalau misalnya sewaktu-waktu dan insya Allah saya lebih sering menggunakan HP ya karena memang untuk membantu anak-anak untuk bisa belajar lebih optimal begitu. Jadi sebelumnya mungkin saya break the law ya, melawan arus. Bukannya untuk apa, tetapi ya itu tadi karena untuk kepentingan kelancaran belajar anak-anak di kelas gitu ya. Matur nuwun itu saja yang perlu saya informasikan. Matur nuwun. Terima kasih Bu Budi. Terkait penggunaan HP, itu kan di awal kan memang sudah kita sepakati kalau memang pembelajaran itu membutuhkan HP, kan anak bisa pakai. Jadi perkecualian Bu Budi. Jadi ketika jenengan butuh HP untuk penggunaan kamusnya kan juga tidak ada masalah karena memang sejak awal kan kita menyepakati ketika pembelajaran butuh HP bisa nanti disampaikan ke teman-teman BK yang mengurusi HP bahwa
pembelajaran saya butuh HP, makanya HP dipinjamkan ngoten. Seawal kan itu ada nggih. Makasih Bu Budi. Yang lainnya? Sampun nggih. Kalau sudah saya tutup nih Bapak Ibu. Untuk ke Terakhir dialog. saya Pak Sigit terkait HP. Oh, oke, monggo Bu Nasya. Terakhir aja ini terkait HP. Ya mungkin apa yang disampaikan Budi, monggo lah tadi sudah di garis bawah itu diperbolehkan. Cuman kadang anak-anak itu gini, ketika jam istirahat itu mohon kalau memang kita sepakat HP itu di BK seperti itu, ya minimal sampai nanti misalkan pulang tidak pembelajaran, sehingga tidak ada istilahnya anak-anak gabut di dalam kesehariannya, sehingga meskipun jam istirahat, saya mohon itu anak-anak biar bermain dengan asik dengan teman-temannya, bersosialisasi dengan teman-temannya, mau playon atau gimana. Tapi sementara ini anak-anak saya tanya loh, kok HP-nya dipegang, katanya gabut itu tadi. Jadi mohon kalau misalkan sudah disepakati dari kita semuanya dari awal itu memang HP itu di BK, kalau misalkan tidak ada pembelajaran ya mohon tetap di BK sampai jam terakhir nanti. Mungkin tambahan dari saya itu aja. Terima kasih. Nggih. Makasih Bu Nasya. Nggih, nambah sedikit kan terkait HP. Kebetulan kan kemarin ketika HP itu ditaruh di BP, ketika awal-awal kan kita kenceng itu, kemarin kan saya lihat anak-anak itu kan juga ada permainan baru kan akhirnya. Kalau istilahnya kemarin saya tanya ke anak itu kan polisi-polisinan. Jadi ada anak yang berlaku sebagai polisi, kemudian ada anak yang berlaku sebagai seolah-olah pencuri. Istilahnya kalau permainan kita zaman dulu itu seperti betengan nih loh, lari-lari ngoten niku loh. Ada itu permainannya. Ketika ada permainan itu, ya memang ada sedikit yang membahayakan karena pelayan-pelayan seperti itu kan perlu kita waspadai juga. Nanti anak jatuh dan sebagainya kan itu yang perlu kita waspadai juga. Ya, intinya semua untuk kebaikan anak, monggo nanti bersama-sama kita duduk bareng untuk mencari solusi yang terbaik. Nggih ngaten Bapak Ibu nggih, untuk pertemuan kali ini kita cukupkan ngaten nggih. Monggo Mas. Nggih. Nggih Bapak Ibu, monggo. Karena waktu sudah malam, untuk pertemuan ini agar apa yang kita kerjakan ini nanti dapat berguna dan ada manfaatnya, monggo Bapak Ibu untuk kegiatan ini kita tutup dengan berdoa Bapak Ibu. Monggo berdoa dalam hati dimulai. Berdoa selesai Bapak Ibu. Bu Harum kita harus usul kaget Bu Harum kuwi. Napa?